Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita dapat melanjutkan kembali belajar kita dengan semangat. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang spesial, peristiwa yang luar biasa yang hanya dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian yang luar biasa, yaitu meninggalnya dua orang yang selalu membela beliau dan mendukung beliau di dalam dakwahnya, yaitu Khadijah istri Rasulullah serta Abu Thalib paman Rasulullah. Sampai-sampai wafatnya kedua orang tersebut meninggalkan duka yang luar biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa Isra dan Mi'raj, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengangkat derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan pelajari pengertian Isra Mi'raj, kemudian peristiwa daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Langsung saja mengenai pengertian Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha atau langit yang ketujuh. Ya. Jika kita gabungkan, Isra Mi'raj adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan atau menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di kota Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina pada malam hari, kemudian dilanjutkan sampai ke langit 7 atau Sidratil Muntaha. Yang perlu kita garis bawahi, Isra dan Mi'raj ini adalah kekuasaan, atas kuasa, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam waktu satu malam dapat menempuh jarak dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Ini kalau tanpa kekuasaan izin dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terjadi. Jika atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti terjadi dan pasti kebenarannya terjadi dengan pasti. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjutkan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Isra Mi'raj diceritakan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya
Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut jelas sekali bahwasanya Isra dan Mi'raj itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dapat menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, jelaskan di dalam Al-Quran berarti ini adalah suatu hal yang pasti terjadi. Harus kita yakini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dengan nyata. Selanjutnya, Isra Mi'raj itu sendiri terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi atau tahun ke-11 dari kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti terjadi setelah Amul Husni atau tahun kesedihan atau tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari pengertian Isra Mi'raj sebelumnya jelas tujuan Isra Mi'raj ini adalah untuk menghibur atau memberikan hiburan ya pada Rasulullah SAW atas kesedihan atau duka cita dari meninggalnya dua orang yang istimewa sebagai pendukung beliau di dalam berdakwah, pembela Rasulullah di dalam berdakwah. Peristiwa Isra Mi'raj dipimpin oleh malaikat Jibril dengan menaiki kendaraan yang disebut buraq, ya, di mana buraq ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, sehingga atas izin Allah dengan menaiki buraq dengan kecepatan yang sangat tinggi, peristiwa Isra dan Mi'raj dapat terjadi dalam waktu 1 malam. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi dalam keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan di alam bawah sadar, akan tapi Rasulullah berada dalam kesadaran penuh dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj ini. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj singgah di beberapa tempat. Yang pertama adalah kota Yathrib, sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga singgah di kota Madyan, di mana kota Madyan itu adalah merupakan tempat persembunyian Nabi Musa alaihissalam saat dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Kemudian Rasulullah juga singgah di Tursina, ya, sebuah bukit Tursina, di mana itu adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Selanjutnya Rasulullah juga singgah di Baitul Lahmi, kalau sekarang disebut Bethlehem, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nah, untuk kemudian Masjidil Aqsa di Palestina adalah sebagai tujuan daripada Isra, yaitu dari Masjidil Haram
di Makkah ya sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina sebagai tujuan daripada Isra. Peristiwa selanjutnya, urutan peristiwa Isra Mi'raj, sesampainya di Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang menyajikan 2 buah gelas. Ya, yang mana masing-masing gelas itu yang satu diisi dengan arak atau khamr, kemudian gelas yang satu diisi dengan susu. Nah, disajikan 2 gelas tersebut, Rasulullah SAW tanpa ragu sedikit pun mengambil gelas yang berisi susu, kemudian Rasulullah meminumnya. Nah, melihat pilihan daripada Rasulullah tersebut, malaikat Jibril berkata bahwa Rasulullah telah memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril memberikan selamat ya. Itu adalah ujian pertama peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ya, perjalanan naik atau Mi'raj ke langit pertama sampai langit ke-7 ya, sampai ke Sidratil Muntaha. Dan di dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi yang lain yang terdahulu, yaitu di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di setiap kesempatan bertemu dengan nabi-nabi di setiap langit tersebut, nabi-nabi tersebut yang berada di setiap langit yang ditemui oleh Rasulullah ya selalu mendoakan ya, mengucapkan selamat datang ya, menyambut Rasulullah, kemudian mendoakannya. Nah, ini adalah perjalanan sampai ke langit 7 ya. Rasulullah SAW dalam perjalanannya melakukan Isra dan Mi'raj ya, di mana Rasulullah ya mengalami ujian dan kemudian mendapatkan ya ucapan selamat datang serta doa ya dari nabi-nabi terdahulu yang ditemuinya di setiap langit, dari langit pertama sampai langit ke-7. Nah, sampai di sini dulu ya, kita lanjutkan pembahasan berikutnya di kesempatan berikutnya. Nah, semoga ini ya sepenggal atau bagian pertama dari pembahasan Isra Mi'raj ini ya membuka wawasan kita bahwasannya Isra Mi'raj ini adalah satu hal yang nyata sebagai bentuk perwujudan atau pertunjukan kekuasaan, kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang mampu memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke langit 7 dalam waktu 1 malam saja.
Ini adalah bentuk kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga ini ya semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan yang luar biasa. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.